Kembali lagi di kabar utama pagi, pemirsa, jumlah rumah rusak akibat gempa 6,2 magnitudo yang mengguncang Garut, Jawa Barat terus bertambah. Hingga minggu petang kemarin, kerusakan yang tersebar di 24 kecamatan mencapai 113 rumah. Pemerintah daerah Garut selanjutnya akan melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengkaji klasifikasi kerusakan. Getaran gempa berkekuatan magnitudo 6,2 ternyata berdampak besar di pusat gempa, yaitu di Garut, Jawa Barat. Hingga minggu petang, data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut, jumlah rumah rusak mencapai 113. Pemerintah daerah Kabupaten Garut menyatakan bahwa data ratusan rumah rusak itu merupakan laporan dari masing-masing kecamatan yang terkena dampak dari gempa. Sehingga pihaknya juga masih perlu untuk menerjunkan Dinas Perumahan dan Permukiman atau Perkim untuk mengkaji klasifikasi dari kerusakan rumah. Selain jumlah rumah rusak yang bertambah, kecamatan yang terdampak pun otomatis ikut bertambah. Yang tadinya 16 kecamatan kini menjadi 24 kecamatan. Sementara untuk korban luka masih tetap di angka 6 korban dengan klasifikasi luka ringan. Ya, gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Garut, Jawa Barat juga berdampak kerusakan terhadap rumah warga di kota Tasikmalaya. Rumah yang juga dijadikan warung itu mengalami kerusakan parah di bagian tembok depan sehingga tidak bisa dihuni kembali. Sebuah rumah di Kampung Awipari 1, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami kerusakan di bagian tembok setelah diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Garut pada Sabtu malam. Pemilik rumah saat gempa mengatakan bahwa ia dan keluarganya langsung berusaha untuk menyelamatkan diri keluar rumah. Kemudian sesaat setelah gempa berkekuatan tinggi mengguncang, bagian depan rumahnya ambruk. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu. Padahal sesaat sebelum kejadian, banyak warga yang sedang nongkrong di rumah yang dijadikan warung tersebut. Hingga kini data yang berhasil dihimpun, rumah yang rusak terdampak gempa berjumlah 5 bangunan. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya sudah berjumlah 30 bangunan, terdiri dari rumah, fasilitas umum hingga rumah ibadah. Ya, pemirsa, kita akan langsung memperbaharui informasi terkait dampak dari gempa di Garut. Kali ini sudah bergabung bersama kami ada Bapak Nurdin Yana, Sekda Pemda Garut, dan juga reporter Denden Ahdani di Tasikmalaya. Kita terlebih dahulu ke Garut. Selamat pagi Pak Nurdin. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Nurdin, data dari hasil yang dihimpun sudah seberapa besar Pak dampaknya? Kalau kemarin kita dapat 24 kecamatan dan 113 rumah. Apakah sudah ada perkembangan terbaru? Kami tadi malam sampai jam 10 Mbak memberikan ruang kepada para camat untuk memberikan informasi update. Dan ternyata sampai jam 10 malam tadi alhamdulillah para camat tidak memberikan input pada kami sehingga kami meyakinkan bahwa sampai jam sekarang jam 9 kuranglah sedikit, insya Allah itu posisinya masih tetap di angka 113. Mbak. Kemudian kebijakan kami atas kondisi ini saya sudah perintahkan kepada para camat agar pada nanti malam ini jam 10.38 Bu, jam 10.38 malam ini adalah batas akhir mereka untuk mengupdate. Ketika sudah tidak ada lagi maka kita close, berarti kejadian atau rumah yang terdampak itu di posisi 113 stagnan. Itu barangkali Bu ketetapan yang kami sampaikan kepada teman-teman camat di lapangan. Iya, untuk proses pengklasifikasian dan untuk pihak Pemda begitu ya Pak, terjun ke lapangan ini dalam satu hari cukup ya Pak ya diselesaikan tuntas malam nanti? Sebenarnya ini sudah berjalan ketika pemberangkatan terjadinya bencana ya Sabtu malam itu. Jadi Sabtu malam, Minggu kami bergerak, teman-teman Perkim sebagai fungsional atas penilaian terhadap kerusakan sudah berjalan. Dan insya Allah ini hari terakhir barangkali Bu, teman-teman Perkim sampai malam
sebelum nanti kami memutuskan. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan kualifikasi, itu terkait dengan kemungkinan potensi keuangan yang mungkin harus terdistribusi atau kami siapkan dalam kerangka memberikan keberpihakan kepada masyarakat kami yang terdampak. Itu barangkali poinnya di situ. Iya. Apakah dimungkinkan dari pemerintah daerah setempat ya Pak ya untuk merelokasi ke tempat yang lebih aman permukimannya Pak, sehingga di kemudian hari tidak terjadi gempa yang berdampak kepada rumah-rumah warga begitu? Kalau kami analisis Bu, berdasarkan real di lapangan, sebetulnya memang tidak memerlukan lah untuk pemindahan. Saya kalau melihat seperti itu, kemarin juga BPPKG juga masuk ke kita dalam kerangka menakar kelayakan atas kondisi yang terdampak. Kalau kasat mata, saya yakinkan bahwa sebetulnya kita tidak perlu lagi untuk merelokasi. Kecuali mungkin ini kejadian tanah yang bergerak di 3 kecamatan yang beberapa hari sebelumnya itu sudah terjadi. Baru itu kami akan merelokasi. Jadi sebetulnya perlu kami sampaikan, ada 2 kejadian cukup signifikan di Kabupaten Garut. Yang pertama, sebelum tanggal 26 ini kami juga sudah mengalami pergerakan tanah yang cukup masif. Bahkan untuk di wilayah Pakenjeng saja misalkan ada sudah mencapai sekitar katakanlah 15 meter pergerakan tanah ke bawah gitu ya, amblas ke bawah. Dan itu juga insya Allah sudah kami akan relokasi. Ini untuk kepentingan kemarin. Kalau untuk gempa yang terjadi pada minggu kemarin itu insya Allah kita tidak perlu, dan kami melihat tidak perlu maksud kami tidak perlu adanya upaya untuk relokasi. Oke, kemudian untuk fasilitas umum ya Pak ya, seperti jalanan, sekolah, begitu ya Pak ya. Dampaknya seperti apa Pak? Apakah banyak kerusakannya? Kalau kami analisis di lapangan, dapat informasi, saya sudah tugaskan teman-teman Pemkim yang memang qualified dalam menilai suatu bangunan, itu insya Allah nampaknya juga tidak terlalu berat. Gitu. Kecuali memang pasus-pasum yang ada, terutama jalan. Kalau jalan itu saya kira sudah di-treatment dengan memberikan katakanlah beronjong kepada warga, kurang lebih 100 beronjong, sehingga insya Allah sudah dijalani dengan baik. Saya kira nggak akan ada masalah. Ya. Kemudian kita lihat dari hasil gambar yang didapat tim liputan begitu ya Pak, ada anak kecil, ada lansia begitu ya, yang ketika gempa ini mungkin kaget gitu atau berdampak terhadap kesehatan. Untuk fasilitas kesehatannya seperti apa Pak sekarang terhadap para korban gempa? Jadi gini, yang kemarin masyarakat kita yang terkena itu sebenarnya kan memang hanya luka ringan itu ya. Luka ringan itu artinya mereka sudah kembali ke posisi masing-masing. Ini yang tercatat. Adapun untuk kesiapsiagaan, kami juga sudah instruksikan teman-teman nakes itu untuk selalu standby. Bahkan kalau perlu mereka juga harus mendatangi lah korban-korban yang ada. Termasuk dari sisi kesiapsiagaan SOP kami tetapkan di semua puskesmas tidak terkecuali mereka harus standby. Dan harus memberikan layanan tanpa kecuali. Ini yang kami perintahkan Pak Mauli rekan-rekan di Dinas Kesehatan. Pak Nurdiniana, terima kasih atas informasi dan juga konfirmasinya. Selamat kembali bertugas. Sehat selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih.